Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Al-Hadi, guru bahasa Jepang SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK UPI Bandung. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 dengan tema wisata. Berikut video praktik pembelajaran saya. Duduk, siap gerak. Hormat gerak. Tiga gerak. Cakap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ogenki desu ka? Genki desu. Oke, sekarang kita absen terlebih dahulu. Siapa yang hadir dan tidak hadir pada pagi hari ini? Ahmad Wahyudi. Hadir. Andre. Hadir. Angela. Oke, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, karena minggu kemarin kita sudah belajar beberapa materi, dan sebelum kita masuk ke materi yang baru, saya pengen tahu atau kita ingin mereview kembali pelajaran yang telah kita pelajari minggu kemarin ya. Yaitu sebelum kita lanjut, saya pengen lihat apakah kamu masih memahami dan masih ingat tentang materi yang kemarin. Sekarang silakan kamu lihat ke depan. Ada dua gambar. Sudah kelihatan? Ada. Oke, dari dua gambar ini, apa yang dapat kamu informasikan terkait pembelajaran kita minggu kemarin? Oke, silakan Tim. Sumiwa dan Sudes. Ulangi apa? Sumiwa dan Sudes. Sumiwa dan Sudes. Oke, kita lanjutkan gambarnya. Ini ada 3 foto, yang mana saya akan bertanya kepada semuanya. Untuk gambar yang pertama, apakah tahu gambar apa? Tahu. Apa? Monas. Yang kedua? Tahu. Kemudian yang ketiga? Untuk Monas itu berada di mana? Jakarta. Kemudian untuk yang kedua, Halau itu berada di mana? Kemudian yang ketiga, Pulau Mandi itu berada di mana? Pesisir. Ya, berarti ada satu di daerah di Pulau Jawa dan 2 di Pulau Sumatera, banyak di Sumatera. Oke, selanjutnya untuk gambar yang pertama apa tadi? Monas. Siapa yang pernah ke Monas? Oke, 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang yang pernah Monas. Dari yang kita lihat ini, berarti kemana tujuan materi pelajaran kita pada pagi hari ini? Kemana? Tempat wisata. Ya. Berarti pelajaran kita pada pagi hari ini nanti kemana ke arah kegiatan pariwisata. Sebelum kita lanjut, saya pengen menginformasikan kepada semua siswa apa kompetensi dasar yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, silakan baca kompetensi dasar. Ya, silakan Mbak Bintia. Kompetensi dasar menentukan kegiatan tentang kesenangan, wisata, makanan khas, tercipta pada teks interaksi tradisional, lisan dan tulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaan. Kemudian, tentu dalam proses pembelajaran itu tentu ada namanya penilaian dan evaluasi.
penilaian dan evaluasi studi tersebut ada 3 ranah yang kita nilai. Yang pertama ada namanya sikap, yang kedua ada pengetahuan, dan yang ketiga ada keadaan. Untuk sikap itu apa saja yang dilaksanakan? Yaitu melakukan observasi. Jadi saya melakukan observasi terhadap sikap kamu selama proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah pengetahuan. Bagaimana cara mengevaluasi dalam pengetahuan? Digunakan yaitu bentuk tes tulis dan penugasan. Dan yang terakhir adalah ranah keterampilan. Bagaimana cara menentukan evaluasinya? Itu dengan presentasi. Berarti di akhir nanti kegiatan kita ada kegiatan presentasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin tahu dulu seberapa besar kemampuan atau pengetahuan kamu terhadap materi yang nanti saya ajarkan. Ya, jadi namanya ada asesmen diagnostik kognitif. Oke, silakan kalau kamunya sudah bisa dibuka, silakan masukkan game pinnya N759031. Silakan masuk. Oke, udah, kita mulai. Silakan jawab berdasarkan apa yang kamu ketahui. Oke, 2 menjawab merah, 5 menjawab biru. Lanjut, next. Wah, skor tinggi Karisa F. Tepuk tangan untuk Karisa. Oke, lanjut. Oke, tadi saya sudah memberikan beberapa 5 soal mengenai kegiatan kita atau materi kita untuk kedepannya. Ya, jadi itu adalah gambaran nanti apa yang akan kita pelajari sampai berakhir nanti. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan sebuah video. Ya, dan silakan kamu nanti amati apa yang dilakukan dan kira-kira di mana kegiatan tersebut. Ya, paham? Paham. Ya, silakan saksikan tayangan video berikut. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari pulau-pulau tersebut terdapat tempat-tempat yang indah dan menarik hasil dari bentukan alam maupun buatan manusia. Indonesia juga kaya akan budaya yang beraneka ragam. Di setiap daerah mempunyai budaya sendiri-sendiri. Wajar saja jika di Indonesia banyak ditemui tempat-tempat yang menarik yang dapat dijadikan tempat wisata. Perpaduan keindahan alam dan budaya yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik tersendiri, baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Berikut ini telah kami rangkum 5 tempat wisata terindah di Indonesia versi channel kami. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Satu, Raja Ampat. Raja Ampat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Papua Barat. Sudah
Kira-kira sudah tahu apa yang saya akan tanyakan? Belum. Tapi kira-kira sudah terlihat kan gambaran jelas. Kemudian kira-kira pertanyaannya adalah tempat wisata apa saja yang diinformasikan di video tersebut? Ya, siapa? Apa? Raja Empat, Gajah Empat, terus Pulau Bali, Pulau Bali, Candi Borobudur, Candi Borobudur, Lombok, Wakatobi. Oke. Kira-kira untuk daerah itu apakah semuanya di Indonesia atau gimana? Ya, semuanya di Indonesia. Ya. Oke. Biasanya kalau kita pergi berwisata, apa saja kegiatan yang dilakukan? Misalnya kalau di Candi Borobudur, apa saja yang dilakukan? Foto. Kalau misalkan di Gunung Rinjani, apa yang dilakukan? Hah? Mendaki. Ya. Kalau misalkan di Raja Empat atau Wakatobi tersebut, biasanya orang apa yang dilakukan? Menyelam. Ya, jadi itu adalah tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Kemudian bisa saja orang melakukannya, apakah mereka foto, kemudian mendaki atau lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan melihat ini di depan ada peta. Nah, peta yang mana terdiri dari 7 negara yang tersebar di semua benua. Oke. Yang pertama di benua apa? Di benua apa? Yang bagian sini. Eropa. Kalau yang ini benua apa? Afrika. Kalau yang ini benua apa? Amerika. Yang ini? Ini? Yang ini? Asia. Ya. Sekarang kita dengarkan negara-negara apa saja yang ada di slide di depan. Silakan kamu dengarkan. Kalau kamu ingat juga nggak apa-apa. Apakah kamu nanti tulis juga nggak apa-apa, terserah. Yang jelas ini adalah informasi terkait dengan kosakata yang kita pelajari untuk ke depannya. Oke, kita lihat mulai dari nomor 1. フランスへ行ったことがあります。2、インドへ行ったことがあります。3、中国へ行ったことがあります。 Oke, silakan diikuti kegiatan pembacaan kalimat berikut. 1、フランスへ行ったことがあります。 Oke. Yang kedua. インドへ行ったことがあります。 3、中国へ行ったことがあります。 Oke, silakan baca. 2. Terus 3. Ini kelompok kosakata yang pertama, ya. Dan yang kedua, kelihatan? Satu apa?
Dua, naik. Tiga, empat, sulit. Lima, tidak. Silakan dengarkan kosakata kelompok kedua. 1、おいしいです。おいしかったです。 2、面白いです。面白かったです。 Diikuti. 1、おいしいです。おいしかったです。 2、面白いです。面白かったです。 Yang pertama. Dua. Tiga. Kelompok kosakata ketiga. Dengarkan baik-baik. 1、山、山です。2、島、島です。 Diikuti. 1、山、山です。2、島、島です。 Silakan baca. Sekarang kita akan melihat dan mendengarkan antara dua orang, si biru dan si pink, berkomunikasi tentang tempat wisata. Ya. Itu silakan dengarkan bagaimana percakapan yang dilakukan oleh dua orang ini, dan nanti kita akan mencobakannya antara saya dengan kamu dan antara kelompok kamu dengan kelompok yang lainnya. Oke. Itu silakan dengarkan percakapan berikut. 私は中国へ行ったことがあります。中国で何をしましたか？有名な料理を食べました。どうでしたか？とても美味しかったです。そうですか。いいですね。 Ikuti apa yang sensei ucapkan. Watashi wa chugoku e itta koto ga arimasu. Chugoku de nani o shimashita ka? Yume na ryori o tabemashita. Oke. Sekarang kita akan melakukan percakapan. Sensei yang menjadi biru, kamu yang menjadi pink. Oke, sensei menyatakan, watashi wa chugoku e itta koto ga arimasu. Yume na ryori o tabemashita. Totemo oishikatta desu. Oke, sekarang kita bagi antara biru dan pink. Sekarang biru. Pink. Oke, sekarang kita melakukan kegiatan dengan berkelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 6, dan kelompok yang kita bentuk itu sebanyak 6 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Untuk
kelompok siapa saja isi kelompoknya, kita mulai dari hitungan 1 sampai 6, maka 1 bergabung dengan 1, 2 bergabung dengan 2, 3 bergabung dengan 3, begitu juga dengan sampai 6. Paham? Paham. Nah, mulai dari sini. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 6. Oke, waktu menyusunnya cuma 3 menit. Silakan. Oke, udah duduk di kelompoknya masing-masing? Ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Sekarang saya akan membagikan lembar kerja kelompok. Ya. Oke, udah. Di lembar kerja kelompok kamu itu ada beberapa kerjanya adalah mengisi kolom yang ada di atas berdasarkan foto, kemudian negara, kemudian ciri khasnya apa, kemudian nama tempat wisatanya apa. Ya, misalkan begini. Ini kolom ini merupakan kolom isian kelompok. Nomor 1 itu fotonya yang mana, kamu pilih di sini. Kemudian negaranya yang mana, kamu pilih di negara ini. Kemudian ciri khas atau penjelasannya apa, kau pilih di kelompok kolom ini. Dan namanya apa, itu ditulis. Silakan bedakan audio berikut dan kamu diskusikan apa yang cocok berdasarkan informasi yang ada di depan. Paham? Oke, sekarang kita mulai. 1、私は富士山について発表します。富士山は日本にあります。富士山は高い山です。日本で一番高いです。ありがとうございました。2、私はマチュピチュについて発表します。マチュピチュはペルーにあります。マチュピチュは有名な遺跡です。とてもきれいです。ありがとうございました。3、私はモン・サン・ミッシェルについて発表します。モン・サン・ミッシェルはフランスにあります。そこにキリスト教の建物があります。建物はとても古いです。そしてきれいです。ありがとうございました。Ya kan? Sudah? Oke. Kalau sudah, saya ingin salah satu kelompok membacakan hasil kerja kelompoknya. Misalkan nomor 1 apa negaranya, kemudian yang kedua apa fotonya yang mana, kemudian penjelasan atau karakteristiknya apa, dan namanya apa. Silakan. Oke. Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok lain dengarkan apakah sesuai dengan yang kamu punya atau berbeda. Kalau berbeda, silakan nanti ajukan pendapatnya. Kita cek sama-sama. Oke, silakan kelompok 1. Nomor 1. Silakan berdiri dulu. Presentasikan kamu di kelompok 1. Dari nomor 1 akan dibacakan dalam nomor 1 foto yang D, negara yang E, penjelasan L, dan nama B. Terus lanjut. Nomor 2 foto C, negara F, penjelasan K,
nama C. Nomor 3 foto B, negara G, penjelasan J, nama D. Nomor 4 foto A, negara H, penjelasan I, nama A. Oke, terima kasih kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Sekarang silakan kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi. Foto nomor 1 D, negara E, penjelasan L, nama B. Nomor 2 foto B, negara G, penjelasan J, nama D. Nomor 3 foto A, negara H, penjelasan I, nama A. Nomor 4 foto C, negara F, penjelasan K, nama C. Sekian dari kelompok 3. Sekarang kita cek bersama-sama. Ya, silakan nanti koreksi kerja kamu. Silakan lihat lembar kerja kamu, apakah cocok atau tidak. 1、私は富士山について発表します。 Oke, apa nama tempat wisatanya? Fuji. 富士山は日本にあります。 Berada di mana dia? Di Jepang. 富士山は高い山です。 Bagaimana karakteristiknya? Takayama. Oke, Takayama. 日本で一番高いです。ありがとうございました。 Nomor 2. 私はマチュピチュについて発表します。 Oke, apa nama tempat wisatanya? Machu Picchu. マチュピチュはペルーにあります。 Di mana dia? Peru. Eh, マチュピチュは有名な遺跡です。kemudian bagaimana ciri khasnya? Yumena Iseki. Yumena Iseki. とても綺麗です。ありがとうございました。 Pertanyaan ini adalah, apakah kamu tahu tentang warisan dunia? Apa? Warisan masa lalu. Apalagi? Peninggalan. Ya, jadi warisan dunia itu adalah peninggalan atau warisan dari masa lalu. Sekarang, tadi kelompoknya sudah. Saya minta masing-masing perwakilan kelompok untuk datang maju ke depan. Di sini ada gambar. Nah, di masing-masing gambar ini kamu akan mempresentasikan gambar ini di depan kelas dan kamu diskusikan apa saja informasi yang terkait dengan gambar ini. Informasi tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia. Kalau informasi yang lain dibuat dalam bahasa Jepang. Bagaimana cara pembuatannya? Seperti ini contohnya. Contoh presentasinya nanti adalah Watashi tachi wa Machu Picchu ni suite happyou shimasu. Kemudian Machu Picchu wa Peru ni arimasu. Machu Picchu wa yumena iseki desu. Totemo kirei desu. Baru nanti informasi ini adalah informasi tentang Machu Picchu itu apa dalam bahasa Indonesia. Paham? Paham? Oke. Masing-masing kelompok silakan maju ke depan. Ya, masing-masing kelompok silakan. Silakan diskusikan bagaimana cara menginformasikan tempat wisata tersebut dan apa informasinya. Waktu mengerjakannya 10 menit. Silakan bekerja.
Sudah siap semuanya? Nah. Oke, kalau sudah siap, siapa yang mau tampil pertama? Oke, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Watashi tachi wa Machu Picchu ni tsuite habiyo shimasu. Machu Picchu wa Peru ni arimasu. Machu Picchu wa yumei na iseki desu. Totemo kirei desu. Arigatou gozaimasu. Machu Picchu sering juga disebut kota Inca. Yang hilang adalah sebuah lokasi runtuhan Inca pra Columbus yang terletak di wilayah pegunungan pada ketinggian sekitar 2.350 meter di atas permukaan laut. Machu Picchu berada di atas lembah Urubamba di Peru, sekitar 70 km barat laut Cusco. Itu dinyatakan situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1943 dan merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Watashi tachi wa chankilo ni suisi habiyo shimasu. Chankilo wa Peru ni arimasu. Chankilo wa yume isekei desu. Totemo kirei desu. Chankilo ini berada di Peru yang merupakan peninggalan instrumen sejarah berupa kalender matahari yang sudah ada sejak 250 sampai 200 tahun sebelumnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, berarti tadi semua kelompok sudah presentasikan dan selanjutnya silakan kembali ke kelompok masing-masing, tetapi hasil kelompok yang tadi kamu bikin dikumpul ke depan semuanya. Dan sambil mengumpul ke depan, silakan menuju tempat duduknya masing-masing. Silakan kumpulkan. Oke, tadi kita sudah secara berkelompok memberikan atau berkomunikasi bagaimana cara menginformasikan tentang wisata yang telah kita laksanakan atau kita lakukan, dan juga memberikan kesan terhadap ciri khas terhadap tempat wisata tersebut. Oke, jadi untuk kesimpulannya pada pagi hari ini adalah apa materi yang dipelajari? Coba Pak. Oke, silakan Sofia. Oke, menceritakan tentang atau menginformasikan tentang pernah pergi ke tempat wisata. Contohnya Bali, kita Toga, Arimas. Oke. Selain itu ada lagi? Oke, silakan. Kesimpulan dari beberapa kita ambil adalah informasi tentang karakteristik di tempat wisata. Contohnya Fuji, Sangwa, Takai mana. Oke. Memberikan informasi karakter atau ciri khas dari tempat wisata tersebut. Contohnya Fuji Sangwa, Takayama desu. Oke.
Ini rangkuman materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menyatakan pernah mengunjungi suatu tempat wisata, yaitu Balai Kita Kotogang Arimas. Kemudian yang kedua adalah menyatakan gesat seperti yang tadi. Kemudian yang ketiga adalah menyatakan keberadaan suatu tempat, contohnya Pulau Komodo itu, ya, bagaimana? Fujisanwa Nihon ni Arimas. Fujisanwa Nihon ni Arimas. Oke. Selanjutnya bisa juga menjelaskan jenis situs warisan dunia. Bagaimana caranya? Yaitu Fujisanwa Takai Yamades. Itu menceritakan tentang ciri khas dari tempat wisata tersebut. Kemudian yang keempat adalah menceritakan tentang apa? Menceritakan informasi tentang gunung yang tinggi atau ciri khasnya. Oke, sekarang terakhir adalah kita berikan, kemarin saya sudah berikan LKS, silakan kamu isi tentang LKS tersebut. Ya, waktu saya kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Ya. Oke, kalau sudah selesai silakan kirimkan lembar LKS itu ke depan. Kirim aja. Oke, sekarang kita berada di ujung kegiatan kita. Kembali bisa tekankan bahwa untuk menginformasikan kita telah mengunjungi satu tempat, maka kalimatnya menjadi kemudian menyatakan tempat wisata tersebut menjadi Arimas. Oke. Barangkali itu kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.